Kisah dari Steve Jobs ya. Karena saya pikir kisah hidup dia itu sangat baik untuk kita jadikan perenungan anicca. Siapa itu Steve Jobs, Bapak Ibu? Bosnya Apple ya dulu. Penemu perusahaan Apple. Apple itu handphone yang mahal itu. Ya. Pokoknya kalau handphonenya ada Apple-nya katanya mahal. Ya. Ini kalau Anda ingin handphone Anda terlihat mahal, pasang stikernya sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada apa Bante dengan Steve Jobs ini? Dia orang sangat hebat, orang sangat kreatif. Ini kisah hidupnya Bapak Ibu ya. Dia lahir 24 Februari 1955. Ya. Lahir di San Francisco, California. Kemudian dia lulus SMA Bapak Ibu tahun 1972. Lalu dia masuk kuliahnya di Reed College di Oregon. Tapi cuma 1 semester kemudian dia keluar. Ya, tidak tahu kenapa banyak penemu-penemu hebat zaman sekarang itu kuliahnya tidak selesai. Ya, Mark Zuckerberg itu juga kuliah tidak selesai. Yang penemu Facebook. Bill Gates, penemu Windows juga kalau tidak keliru kuliah dia tidak selesai. Lalu anak zaman sekarang mau niru. Iya betul, nanti Anda akan ketemu, percaya saya. Anak atau keponakan Anda dia akan bilang begini, ngapain saya sekolah Pak? Lihat itu Steve Jobs. Lihat itu Mark Zuckerberg. Lihat Bill Gates. Mereka juga drop out, kuliah cuma sebentar, sukses. Lalu Anda bingung mau jawab apa. Begitu ya? Anda harus jawab juga. Itu cuma 3 orang. Lihat itu homeless. Yang gak punya rumah. Ya, lihat para pengangguran. Lihat, mohon maaf, para pengemis misalkan. Kamu survei dulu dia kuliah enggak gitu. Ya, di Amerika sendiri saya yakin jumlah homeless yang tidak berkuliah, para kriminal bahkan ya lebih banyak yang karena susah mencari nafkah, pendidikan tidak tinggi, jatuh ke keadaan begitu. Ya, jadi tidak bisa ambil 3 orang ini sebagai contoh. Tapi Anda harus jawab begini. Kenapa 3 orang ini berkuliah tidak selesai? Karena mereka IQ-nya terlalu tinggi. Sekolah itu kan diciptakan untuk orang yang IQ-nya lebih kurang di range itu gitu. Ya toh? Kalau mereka punya IQ range-nya di atas orang pada umumnya sampai ketinggian, dia harus cari sekolah-sekolah khusus yang anak-anak ber-IQ tinggi itu ngumpul. Kalau sampai di sana pun dia masih tidak nyaman, maka dia harus belajar sendiri. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, ini menariknya. Tahun 1974 dia gabung di perusahaan namanya Atari, ya. Kalau saya tidak keliru itu perusahaan game. Dia jadi teknisi Bapak Ibu. Lalu menariknya Steve Jobs ini setelah itu dia selesai bekerja di sana, dia pergi ke India Bapak Ibu. Untuk apa? Belajar spiritual. Jadi Steve Jobs ini sangat terkenal, dia senang bermeditasi dengan cara Zen Buddhism. Pelan-pelan ya, kita lihat prestasi dia. Ini orang sangat luar biasa Bapak Ibu, dari sisi kesuksesan. Ingat ya, dari sisi kesuksesan. 1976, yaitu 1 April, dia dengan 2 temannya, Steve Wozniak dan Ronald Wayne, mendirikan perusahaan Apple Computer di garasi rumahnya. Ya, mereka start dari sekecil itu. Ya, di Amerika setiap rumah ada garasi. Ya, dan garasi itu biasanya luang gitu, lapang. Mereka start 3 teman ini 1976. Kita lanjut Bapak Ibu. 1977 dia meluncurkan komputer pribadi. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari hari ini punya komputer pribadi di rumahnya, dulu itu adalah kemewahan. Dulu yang punya komputer itu hanya universitas atau big company, perusahaan besar. Dia salah satu yang terus berpikir bagaimana komputer ini bisa ada di setiap rumah. Ya, 1977. 1980 Apple go public.
Ya, go public itu perusahaannya bisa dibeli oleh masyarakat. Lalu saat itu dia menjadi milioner. Milionernya jadi jutawan gitu ya. Jutawan dalam dolar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kali sendiri ya. Itu di umur 25. Baik, bagi Anda yang tidak kenal orang ini, pertanyaan saya, umur 25 sukses besar, punya perusahaan, produksi komputer, jual ke rumah-rumah, sukses tidak Bapak Ibu? Sukses ya, umur 25. Kita lanjut Bapak Ibu. 1984 dia meluncurkan Macintosh. Ya, saya tidak cek secara detail apa maksudnya, tapi sepertinya dia meluncurkan program komputer. Kalau Bapak Ibu punya laptop di rumah, setiap laptop itu harus pakai program, harus pakai sistem. Kebanyakan kita pakai Windows, ya. Dia buat juga namanya Macintosh. Satu lagi yang jarang dipakai orang namanya Linux, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. 1985, nah mulai masuk Anica. Ini perusahaan siapa yang bangun Bapak Ibu? Steve Jobs ya. 1985 dia dipecat. Dia dipecat sama perusahaan sendiri. Kenapa? Karena penjualan Macintosh itu mengecewakan. Ya. Kenapa demikian? Karena dia orang kreatif. Orang kreatif itu cara berpikirnya adalah menciptakan sesuatu. Tapi karena perusahaannya sudah dijual ke orang lain sebagian, orang lain itu mikirnya keuntungan, betul ya? Sedangkan untuk menciptakan sesuatu itu tidak boleh fokus pada keuntungan. Mereka yang fokus pada keuntungan sulit membuat karya. Anda perhatikan. Orang yang tidak fokus pada keuntungan, dia nggak mikir aman, nggak aman, resiko ada, nggak ada, dia nggak mikir. Dia eksperimen. Ya, pencipta keramik itu dia bakar semua barang rumahnya. Kenapa? Karena dia ingin bertemu suhu yang tepat. Ketika suhunya sudah setinggi itu tapi belum cukup, dia ambil kayu-kayu di rumahnya dia bakar. Dia nggak mikirin untung dan rugi. Seperti itulah para orang kreatif itu berpikir. Bapak Ibu Saudara, setelah dia dipecat tahun 1985 dia bangun Next Computer, yaitu perusahaan lain. 1986. Ini cukup menarik bagi Anda yang kenal ya. Ternyata tahun 1986 dia beli satu perusahaan kecil ya, namanya adalah Lucasfilm. Dia beli divisi grafis. Divisi grafis itu divisi yang produksi animasi. Dan dia mendirikan Pixar. Ya, saya juga baru tahu Pixar itu yang mendirikan Steve Jobs. Ya, Pixar itu apa Bante? Perusahaan kartun yang besar. Ya, di dunia ini perusahaan kartun yang besar salah satunya Disney. Ya, kalau Disney banyak yang tahu. Saingannya Pixar ya. Tahun 1995. Nah, saya sudah lahir ya. Jadi yang sekitar seumuran ini Anda mulai tersenyum ya. 1995 Toy Story dirilis. Tahu Toy Story? Nah, itu kartun yang sangat terkenal waktu saya kecil ya. Dan Pixar sukses besar. Nah, Anica lagi. Tadi dia sudah terpuruk. Ini pelan-pelan dia naik lagi. Tapi setelah naik tahun 1997 dia diminta kembali ke Apple. Ya. Jadi kita dapat satu pengalaman Bapak Ibu ya. Walaupun perusahaan itu dia yang bangun sendiri, bisa juga loh dipecat. Begitu Bapak Ibu ya. Itu bukan hal yang aneh. Kadang terjadi di masyarakat. Toko dia yang buka sendiri. Setelah 5 cabang, 6 cabang, sudah mulai senior, anak yang pegang dipecat sama anaknya. Ya. Kalau itu terjadi pada Anda ingat ceramah saya ya, ya sudah ya. Atalokadama, 8 kondisi dunia. Dan tenang, Anda bisa comeback, betul ya? Anda bisa comeback, itu toko Anda yang bangun, Anda tahu semua atas sampai bawah. Anda selalu bisa comeback. Saudara-saudari, 1997 dia kembali ke Apple dan dia jadi CEO lagi. Perusahaan yang next yang dia bangun itu dibeli sama Apple, diakuisisi.
Tahun 2001 Bapak Ibu, dia meluncurkan iPod. Ya. Jadi setelah ada iPod, dulu orang pakai Walkman yang gede-gede ya, waktu saya masih kecil, iPod kecil sekali. Lalu saya lihat teman-teman semua juga, saya juga pakai waktu kecil, tapi yang merek China Bapak Ibu ya. Yang penting mirip aja. Kalau iPod kemahalan ya. Ya, semua orang pakai Bapak Ibu, dan ini mengubah cara orang mendengarkan musik. Kita lanjut Bapak Ibu, tahun 2003. Mungkin bagi Bapak Ibu hanya menganggap ini sekedar informasi yang disampaikan oleh saya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mengerti teknologi, Anda sedang mendengar sesuatu yang benar-benar mengubah dunia. Ya, yaitu apa? Tahun 2003 dia mendirikan iTunes. Saya seumur hidup juga nggak pernah pakai iTunes. Ya, jadi saya jelaskan ke Anda apa itu iTunes. Kalau salah nanti Anda koreksi. Kalau tidak keliru, iTunes itu tempat dengar lagu, betul enggak? Ya, kalau sekarang Spotify. Jadi lagu dikumpulin di satu tempat. Dan itu revolusioner Bapak Ibu. Karena zaman dulu kalau orang mau dengar musik harus beli piringan. Dari piringan gede, makin lama makin kecil dan harganya mahal sekali. iTunes itu membuat orang-orang bisa mendengar banyak lagu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan gara-gara iTunes, muncullah yang Anda pakai hari ini. Apa yang Anda pakai hari ini? Android dan Apple Store. Aplikasi dikumpulin di satu tempat. Betul Bapak Ibu? Dulu mereka sebenarnya terinspirasinya karena lagu dikumpulin di satu tempat. Lama-lama aplikasi dikumpulin di satu tempat. Namanya Android dan App Store. Kita lanjut Bapak Ibu. Tahun 2007 dia meluncurkan iPhone. Tahun 2010 dia meluncurkan iPad. Kalau saya tidak keliru, nanti Anda cek di Google. Perusahaan Apple hari ini adalah perusahaan terbesar sedunia. Nanti Anda cek. Kalau tidak nomor 1 pun pasti top 3. Padahal ada puluhan ribu, mungkin juga ratusan ribu perusahaan di dunia ini. Ini adalah manusia yang suksesnya udah nggak ketolongan Bapak Ibu. Dia mulai dari garasi Bapak Ibu. Dia mulai dari teknisi, dan perusahaan dia itu berakhir sebagai perusahaan terbesar di dunia. Kita lanjut sedikit ceritanya. Tadi kita sampai sudah 2010 Bapak Ibu, dia meluncurkan iPad. Ya. 2024 Biko Abijato menceritakan kisah hidupnya di Wihara Ratanagraha. Ya. Baik. Ini kisah anicanya. Tadi kan Anda lihat kesuksesannya ya. Ini kisah anicanya. Tahun 2004 Steve Jobs menjalani operasi untuk mengangkat tumor kanker pankreas yang langka. Ya. Jadi kendati pun dia sebegitu sukses, sebegitu gemilang, manusia tidak bisa kabur dari sakit tua dan mati, Bapak Ibu. Ya. Dia kena kanker pankreas. Tahun 2009 dia cuti medis dan transplantasi hati. Tahun 2011 tanggal 24 Agustus dia mengundurkan diri dari CEO Apple. Sekarang digantikan CEO namanya Tim Cook. Ya. 5 Oktober 2011. Meninggal di Palo Alto, California pada usia 56 tahun. Sayang ya Bapak Ibu ya, orang segemilang ini. Kalau ditambah lagi 20 tahun, enggak tahu lagi apa yang dia ciptakan. Ya. Dia meninggal di umur 56, 5 Oktober 2011. Bapak Ibu Saudara, baik. Ini kalimat yang Steve Jobs ngomong sendiri ketika dia memberi speech, memberi pidato di Stanford. Dan semoga ini menjadi ingatan untuk Bapak Ibu mengenai anicca. Mengingat bahwa, ini nanti dipotong TikTok ini. Jadi kayak pesan saya jadinya. Mengingat bahwa saya akan mati,
adalah alat paling penting yang pernah saya temukan untuk membantu saya membuat keputusan besar dalam hidup. Karena hampir segalanya, semua harapan eksternal, kebanggaan, rasa takut gagal, semua itu lenyap di hadapan kematian, menyisakan hanya apa yang benar-benar penting. Sekali lagi ya, biar jipsim ya. Biar masuk ke hati ya. Mengingat bahwa saya akan mati. Seperti saya yang benar-benar akan mati ini ya. Mengingat bahwa saya akan mati adalah alat paling penting yang pernah saya temukan untuk membantu saya membuat keputusan besar dalam hidup. Karena hampir segalanya, semua harapan eksternal, kebanggaan, rasa takut gagal, semua itu lenyap di hadapan kematian. Menyisakan hanya apa yang benar-benar penting. Bapak Ibu Saudara, mengambil pesan dari Steve Jobs ini, dan waktu saya yang tidak banyak, maksudnya waktu ceramah Bapak Ibu. Ya, mengingat waktu ceramah saya yang tidak banyak, Bapak Ibu Saudara, orang sesukses ini mengingatkan kita. Akhirnya yang tersisa apa? Apa yang benar-benar penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini ada cekcok keluarga, ada orang yang pernah menyakiti Anda, ada dendam ya, masalah-masalah kecil ya, janganlah semua dipusingkan ya. Hidup ini terlalu singkat. Anda fokus pada apa yang benar-benar penting. Apa yang benar-benar penting, Bante? 1. Memiliki karma baik. Betul? Ya. Banyak berbuat baik sejauh Bapak Ibu bisa. Ya. Yang kedua, mengembangkan keluhuran batin. Apa maksudnya, Bante? Kurangi kemarahan, kurangi keserakahan, kurangi ego. Dari waktu ke waktu batin semakin luhur. Ya, karena itu yang nanti Bapak Ibu bawa. Semuanya enggak Bapak Ibu bawa kok. Keluhuran batin Bapak Ibu bawa. Keluhuran batin ini ya di dalamnya termasuk bahkan pencapaian kesucian sebenarnya. Ya, tapi itu nanti di topik yang lain. Kalau saya bawakan Dhamma kelas 2 jam. Kalau hari ini tidak cukup. Membawa karma baik, membawa keluhuran batin, ya. Lalu hidup yang dijalani dengan baik, ya. Bapak Ibu bawa hidup yang dijalani dengan baik. Jadi nanti mau menutup mata juga nggak ada yang ditakuti. Hidup sudah saya jalani dengan baik. Ya, Bapak Ibu yang punya keluarga, orang tua dijaga dengan baik, anak dijaga dengan baik, suami atau istri dijaga dengan baik, senang datang ke wihara, kadang berbuat baik, tidak membunuh, kita bukan pembunuh, kita bukan perampok. Satu kehidupan sudah dijalani dengan sangat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan, marilah mempraktikkan dana, sila, samadhi, dan panya. Apa 4 ini? Dana itu berbuat baik Bapak Ibu. Ya, ului cut lui, ulat cut lat. Ya, ada uang keluar uang, ada tenaga keluar tenaga. Ya, itu bahasa Hokkien ya. Ului cut lui, ulat cut lat. Kalau di Jakarta Barat keluar Hokkien sedikit. Ya. Sila, supaya apa? Supaya kita tidak pernah mengganggu orang lain. Setiap kehadiran kita itu membawa kenyamanan, manfaat, kegembiraan bagi orang lain. 3, samadhi. Apa itu samadhi, Bante? Ketenangan. Ketenangan itu mahal Bapak Ibu. Ya, Anda kalau yang malam susah tidur, Anda mengerti arti dari ketenangan. Anda kalau yang malam sering gelisah, Anda mengerti arti ketenangan. Ketenangan ini mahal. Dan kebijaksanaan, panya. 2 ini, samadhi dan panya, berjalan bersama. Bagaimana mengembangkannya, Bante? Senang mendengarkan dharma,
sedang senang mengikuti pelajaran dhamma yang baik dan mempraktekkannya. Ada waktu duduk bermeditasi. Ya, kalau bisa 1 hari setengah jam. Kalau bisa lebih ya bagus. Setengah jam pagi. Nanti sudah rutin, tambah setengah jam malam. Dapat 1 jam sehari. Ya, untuk apa? Agar batin lebih tenang. Bagi Bapak Ibu yang sering gelisah, Anda catat Anda sering gelisah jam berapa. Anda catat. Ya, kenapa Bante harus dicatat? Ya, itu adalah sistem tubuh Anda. Tubuh Anda memproduksi hormon kortisol lebih banyak di jam itu. Ya, sistem hormon kita itu pakai jam, namanya circadian rhythm, dan tiap orang beda-beda. Kalau Anda yang terlalu tinggi tingkat kegelisahannya, jam berapa Anda catat. Ya. Setelah itu apa obatnya? Kalau secara dharma sudah mau menuju jam yang Anda sering gelisah itu, Anda coba meditasi jalan 15 menit atau 20 menit. Setelah meditasi jalan, meditasi duduk. Kalau gelisah Anda bisa berkurang bahkan hilang, maka selamat. Lebih baik gelisah atau meditasi? Gelisah. Lebih baik gelisah pula ya. Sudah salah, keras lagi suaranya. Lebih baik meditasi ya, daripada gelisah, lebih baik kita bermeditasi.